The Japanese Dolls adalah cerita seram tentang seorang pria yang putrinya menemukan kotak misterius di taman rumah baru mereka. Ini adalah terjemahan kasar dari cerita Jepang. Karena pekerjaan saya dipindahkan ke bagian lain negara itu. Perusahaan saya membayar rumah sewaan tempat saya dan keluarga saya akan tinggal sementara. Itu adalah rumah besar yang terletak di lereng gunung. Satu-satunya masalah adalah itu cukup tua dan bobrok. Kami telah tinggal di sana selama sekitar 1 bulan ketika putri saya menemukan sesuatu yang aneh di taman. Itu adalah sebuah kotak kecil. Ketika dia menunjukkannya kepada saya memiliki perasaan yang sangat tidak menyenangkan tentang hal itu. Saya segera mengambilnya darinya dan mengatakan kepadanya bahwa saya akan membuangnya. Kalau saja aku baru saja membuang benda malang itu, semua ini tidak akan pernah terjadi. Untuk beberapa alasan saya tidak bisa menjelaskan, saya memutuskan untuk membakar kotak itu. Beberapa hari kemudian, sesuatu bencana terjadi. Salah satu teman dekat saya mengalami kecelakaan mobil. Kendaraan itu tiba-tiba terbakar. Teman saya yang malang terjebak di reruntuhan dan dibakar hidup-hidup. Dia sudah mati sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat kejadian. Tidak lama setelah itu, teman saya yang lain mengalami kecelakaan tragis. Dia sedang membuat api unggun di luar rumahnya ketika dia secara tidak sengaja membakar pakaiannya. Dia menderita luka bakar parah di sisi kanan wajahnya dan lengan kanannya. Saya pergi mengunjungi teman saya ketika dia sedang dalam pemulihan di rumah sakit, dan dia memberitahu saya apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengatakan bahwa, beberapa hari sebelum kecelakaan itu terjadi, dia bermimpi aneh bahwa tubuhnya terbakar. Meskipun saya tidak pernah percaya pada tahayul, saya memiliki perasaan menakutkan bahwa itu ada hubungannya dengan kotak yang ditemukan putri saya. Saya segera pulang ke rumah dan mencari di kebun, mencari lubang tempat saya membakar kotak itu. Saya menemukannya dan ketika saya mengambilnya, perasaan dingin yang mengerikan menyapu seluruh tubuh saya. Di dalam kotak hangus, ada 3 boneka. Boneka tradisional Jepang, mengenakan kimono. 1 dibakar sampai garing, yang kedua hanya hangus di satu sisi dan yang ketiga tidak tersentuh oleh api. Ketika saya mengambil boneka yang setengah terbakar, kimono itu jatuh compang camping. Saat itulah saya melihat bagian belakang boneka itu. Aku menatap Mary. Nama teman saya diukir di punggung boneka itu, Sana. Nama teman saya yang lain, yang meninggal, diukir di bagian belakang boneka yang benar-benar terbakar. Boneka yang tidak tersentuh itu mengukir namaku di dalamnya. Rasa dingin mengalir di tulang punggungku dan aku bertanya-tanya siapa yang akan melakukan hal seperti itu. Siapa yang bisa meninggalkan boneka di kebun saya? Saya tidak punya musuh. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk memiliki dendam terhadap saya. Saya membawa istri dan anak perempuan saya dan segera pindah dari rumah. Kami tidak bisa begitu saja membuang boneka-boneka itu, jadi kami meninggalkannya di sebuah kuil Buddha. Bahkan sekarang, kata-kata biksu Buddha yang menerimanya masih terjebak di benak saya. Saya mencoba untuk melakukan berkat pada boneka-boneka ini untuk menghilangkan kutukan, katanya. Tetapi tidak mungkin memberkati mereka. Dendam yang menempel pada boneka-boneka ini bukan berasal dari manusia. Tamat.